Selamat pagi teman-teman semua, kelas Madya dan kelas Tunas Muda. Selamat hari Minggu, mari kita mengikuti pelajaran sekolah minggu kita kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita yang ke-9. Kalau dari buku Tunas Muda berjudul Kesiapan Menghadapi Kematian. Nah, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti sekolah minggu kembali, kami berkumpul kembali biarpun secara online. Ya Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kiranya tuntun hidup kami selalu, dan begitu juga buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik. Tadi judul pelajaran kita pagi hari ini adalah kesiapan menghadapi kematian. Ayat bacaannya diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Nah, saya akan bantu bacakan ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Buka juga Alkitab kita masing-masing ya. Saya akan bacakan mulai dari 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Judul perikopnya adalah Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Nah, sebelum saya bacakan, saya mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang takut mati? Siapa yang takut menghadapi kematian? Atau karena kalian masih muda, belum memikirkan itu, gitu ya, belum berpikir tentang kematian, karena masih kuat, atau tidak terpikirkan, atau sudah merasa atau sudah memikirkannya juga, atau merasa aduh, bagaimana kalau aku mati, bagaimana kalau kecelakaan, gitu ya. Nah, apakah kalian bagaimana perasaan kalian menghadapi kematian? Karena semua orang pasti akan mati, termasuk kita, baik yang udah tua, yang dewasa, yang muda, pasti akhirnya akan mati. Nah, oke, saya akan bacakan ayat bacaan kita dengan judul perikop Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari, dari hari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, 2 Korintus 5 ayat 1-10. Saya akan lanjutkan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian
yang baru. Yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, itu ayat bacaan kita pada pagi hari ini ya. Nah, dikatakan tadi di ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami, jadi ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Ya. Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu ayat 16. Jadi Paulus mengatakan mungkin manusia lahiriah, yaitu tubuh, mungkin makin merosot, mungkin karena kelelah, mungkin karena tua, mungkin karena sakit, banyak tekanan, makin merosot, makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Tetapi Paulus berkata, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, masing-masing kita memiliki manusia lahiriah dan batiniah, yaitu tubuh dan jiwa, ya. Masing-masing, semua orang memiliki lahiriah dan batiniah, yaitu tubuh dan jiwa. Nah, manusia lahiriah pasti binasa, tubuh kita pasti binasa, itu sudah pasti ya. Nah, pasti binasa, tidak ada penangkalnya, ya. Nggak ada obat untuk bertahan hidup kekal, ya. Nggak ada penangkal supaya manusia tidak mati atau langsung masuk surga, nggak ada. Kecuali dulu orang-orang pilihan tertentu, ya. Dan itu yang akan terjadi kepada setiap orang. Nah, dan memang tubuh kita ini dibuat untuk binasa. Nah, kemudian berarti sungguh baik dan berbahagia apabila di dalam kemerosotan tubuh, nah, dikatakan sungguh baik dan berbahagia apabila dalam kemerosotan tubuh, apakah itu sakit, tua, kelelahan, banyak tekanan dan segala macam, mengalami kesusahan hidup. Nah, sungguh baik dan berbahagia apabila kita dalam kemerosotan tubuh lahiriah kita, tapi dapat turut berperan dalam pembaharuan manusia batiniah kita. Nah, tubuh jasmani kita bisa sakit, lelah, menua, ya, dan merosot, ya, semakin lama semakin merosot. Tapi jiwa harus semakin mekar, semakin bertumbuh, berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang Kristus firmankan. Nah, hari demi hari harus semakin baik. Nah, jadi seharusnya semakin hari yang kita lalui, kita selalu berproses supaya jasmani kita selalu bertumbuh, iman kita selalu bertumbuh, iman kita kepada Yesus selalu bertumbuh, supaya iman kita bertumbuh. Apapun yang terjadi dengan tubuh jasmani kita, tapi
tubuh rohani kita semakin bertumbuh dan semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi apakah karena sudah semakin merosot saja jasmani kita maka kita harus memperhatikan atau mengembangkan manusia jasmani kita? Nah, apakah karena kita sakit saja makanya kita jadi sering berdoa, ataukah karena kita lagi susah jadi kita sering berdoa gitu ya, atau kita mencari Tuhan gitu ya? Apakah karena kita banyak masalah jadi kita harus mendekat kepada Tuhan? Tentunya tidak ya, gitu. Sebab kita tahu dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita bisa meninggal. Nah, jadi setiap saat, setiap hari kita harus memperbaharui manusia jasmani kita untuk selalu bersiap-siap. Jadi jangan pandang saya masih kecil, saya masih muda, oh jadi saya nanti saja. Jadi nggak perlu bersiap-siap sekarang, nggak perlu beriman sekarang, nggak perlu percaya kepada Tuhan sekarang. Nah, tidak boleh seperti itu, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita meninggal kita tidak tahu. Nah, di ayat 17 Rasul Paulus berkata tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Paulus mengajarkan kita supaya berpandangan seperti itu. Rasul Paulus melihat bahwa penderitaannya sedang membawanya menuju surga. Itu adalah melatih dirinya, mengasah imannya supaya setiap hari lebih baik. Masalah yang dihadapi harusnya membuat iman kita semakin kuat, bukan makin menjauh dari Tuhan. Nah, dan bahwa pada akhirnya penderitaan itu juga akan berakhir. Nah, kalau kita pada akhirnya kita nggak beriman, menjauh dari Tuhan, itu pun akan berakhir, tapi akhirnya di neraka, seperti itu ya. Nah, jadi Paulus berkata, dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang yang dialami, itu tidak ada apa-apanya. Itu hal sepele dibandingkan dengan kemuliaan sorga yang jauh lebih besar yang akan kita terima. Nah, dengan iman kepada Tuhan Yesus, semua hal yang dipandang berat oleh dunia ini, nah, itu menjadi ringan dilakukan. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan kita dapatkan dengan hidup kekal di surga nanti, gitu ya. Nah, ayat 18 tadi berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah, dengan iman memampukan kita menilai segala sesuatu dengan benar. Oleh iman kita dapat melihat Allah yang tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, dengan imanlah kita dapat melihat surga dan neraka yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, dan iman merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ada ayat nanti yang akan kita bacakan. Nah, yang kelihatan maksudnya adalah manusia jasmani dan dunia ya, tentunya. Nah, ada yang kelihatan dalam tubuh kita, tadi disebutkan ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Nah, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Tubuh jasmani kelihatan, tubuh rohani tidak kelihatan. Nah, tapi yang tidak kelihatan bersifat kekal, yaitu tubuh rohani tadi ya. Sedangkan yang kelihatan bersifat sementara. Nah, melalui iman kita mampu melihat perbedaan besar di antaranya. Nah, tanpa iman kita gak bisa membedakan. Melalui iman kita mampu dapat membedakan perbedaan besar di antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan tadi. Dan dengan iman juga mengarahkan kita
kepada tujuan kita, kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Nah, yaitu hidup kekal, yaitu iman kepada Tuhan. Iman bukan untuk menghindari hal-hal yang dianggap dunia ini buruk. Ya, jadi maksudnya kita beriman bukan berarti untuk menghindari bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan. Bukan berarti dengan beriman kita tidak akan mengalami kesusahan, kesulitan hidup, ataupun sakit misalnya. Bukan berarti kalau kita sudah beriman nggak akan mengalami itu semua. Masih bisa mengalami itu semua. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana di dunia ini. Nah, jadi iman bukan untuk menghindari hal-hal yang dianggap dunia buruk. Tetapi iman memampukan kita menghindari hal-hal yang jahat dan melihat tujuan utama, yaitu hidup kekal, yaitu janji-janji Allah. Karena iman dikatakan tadi adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ada di Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, itulah apa tadi? Iman. Itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena yang kita harapkan ini tidak kelihatan secara kasat mata. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat bacaan kita tadi yang 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Nah, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 berkata, karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah firman Tuhan, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita diam di kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama kita masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, Rasul Paulus berkata di ayat 1-5 bahwa ada jaminan bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman bagi kita di sorga. Nah, ini adalah kabar yang menggembirakan ya, bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman bagi kita di sorga yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia tapi oleh tangan Allah sendiri. Nah, di dunia ini kita banyak mengeluh, banyak masalah gitu, sehingga kita jiwa kita merindukan sesuatu yang baru ya, yang Tuhan janjikan kepada kita orang-orang percaya. Nah, yaitu kehidupan kekal. Di badan jasmani kita banyak kesusahan dan tekanan, tapi nanti di tempat yang kekal tidak ada lagi kesusahan. Itu adalah firman Tuhan ya. Nanti di tempat yang kekal tidak ada kesusahan. Kemudian Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Jadi Allah sudah mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal dan tempat yang kekal di sorga.
Dan kita tahu kalau Allah berjanji pasti ditepati. Nah, dan Allah mengaruniakan roh kepada kita, ya. Kita semua udah belajar, kita semua udah tahu, mungkin juga sebagian besar kita sudah dibaptis. Nah, dan kita tahu bahwa Allah sudah mengaruniakan roh kepada kita, roh Allah, yaitu Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi roh Allah yang ada pada kita ini adalah jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita tadi. Nah, jadi ayat 6 berkata, ayat 6 berkata seperti ini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, kata Paulus. Meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi kita diajarkan supaya kita tabah menghadapi hidup ini, hidup dalam tubuh jasmani yang fana ini, karena banyak keluhan, banyak tekanan, banyak masalah di dalamnya. Jadi kita seperti Paulus, kita juga harus tabah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama seperti tadi Ibrani 11 ayat 1, Paulus juga berkata bahwa ayat 7, bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, gitu ya, bukan karena melihat. Nah, ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi Paulus berkata, dalam menjalani hidup ini, hati kami tetap tabah dan terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan di surga, seperti itu ya. Nah, ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini juga suatu yang penting. Ayat 9 berkata bahwa supaya kita selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha mentaati firman Tuhan. Berusaha mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, mengikuti jalan Kristus. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepadanya. Karena percuma kita bilang kita beriman tapi kita melanggar perintahnya. Kita bilang kita beriman tapi kita tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, itu tentu Tuhan tidak akan berkenan kalau dengan cara seperti itu. Itu sama dengan bohong ya. Jadi kita harus selalu berusaha supaya kita berkenan kepadanya. Nah, tentu dengan pertolongan Roh Kudus akan mampu ya. Terus ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Jadi bahwa sebenarnya pada akhirnya semua kita ini juga akan menghadap pengadilan Kristus. Semua akan mati, semua akan menghadap pengadilan Kristus sebelum dan kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik masuk surga, jahat masuk neraka, seperti itu ya. Nah, itu ayat bacaan kita pada hari ini. Kemudian tentunya itu adalah ayat-ayat 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 tadi, ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa ada jaminan bagi orang percaya bahwa setelah mati nanti ada kehidupan berikutnya, ada kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Nah, kalau kita bisa memilih, tentu kita mungkin memilih supaya kita tidak meninggal ya, atau mungkin langsung masuk surga saja. Nah, atau kita apakah kita tidak
mau mati misalnya kan, atau tidak mau mati dengan segera karena alasan, aduh saya masih muda nih, saya masih pengen hidup lama misalnya kan, saya masih kuat, saya nggak sakit-sakit kok, gitu kan. Jadi saya belum mau mati, saya belum mau dipanggil Tuhan, masih banyak yang harus saya lakukan di dunia ini dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mau dipanggil Tuhan yang sekarang. Nah, artinya dengan segala macam alasan itu, jangan-jangan kita belum siap apabila maut menjemput, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah karena kita masih muda, apakah karena kita masih sehat, gitu ya, sehingga kita tidak perlu berjaga-jaga, sehingga kita tidak perlu mempersiapkan diri. Nah, apakah karena kita masih muda kita nggak akan mati, gitu kan? Nah, tentu tidak boleh seperti itu ya. Kematian itu datang secara tiba-tiba, datang secara tidak disangka-sangka. Mau itu yang muda, mau itu yang remaja, mau itu yang dewasa, mau itu orang tua, bisa sewaktu-waktu, kita tidak tahu kapan waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, dan pasti akan dialami oleh semua orang. Nah, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Jadi semua orang akan mengalami kematian. Nah, apakah kematian menjadi akhir dari segalanya? Nah, ini kalau untuk orang yang tidak percaya bisa jadi seperti itu ya. Nah, ada juga mungkin yang percaya setelah mati nanti, bereinkarnasi menjadi apa atau bagaimana, atau atau kematian adalah akhir dari segalanya. Nah, untuk orang percaya mungkin bisa berpikir seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Kristus? Tentunya berbeda ya. Nah, tentunya berbeda, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari hidup. Nah, kematian adalah peralihan dari dunia ini menuju dunia yang baru yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu hidup kekal di surga. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu yang kita imani, itu yang kita harapkan dalam iman kita. Nah, orang percaya dapat menghadapi kematian dengan sikap iman dan pengharapan kepada janji Allah yang pasti ditepati, yaitu hidup kekal. Tuhan nggak pernah ingkar pada janjinya. Kalau manusia bisa ingkar, tapi Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Nah, seperti tadi ayat-ayat yang sudah kita bacakan, saya juga akan membacakan sebuah ayat lagi ya, dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 ya. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Nah, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Nah, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, saya akan ulang ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Gitu. Jadi kita percaya bahwa apabila kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka setelah meninggal kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dalam hidup yang kekal, yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Ya, jadi kematian bukanlah segala-galanya ya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang menguatkan kita. Nah, di buku pelajaran juga dituliskan ada beberapa ayat dari Mazmur 116 ayat 15,
dikatakan tentang kematian, ayat-ayat ini banyak menyebutkan kepada kita supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Begitu juga Lukas 23 ayat 43. Itu waktu Tuhan Yesus disalib, ada seorang penjahat yang disalib sebelahnya yang kemudian bertobat. Kemudian kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, bagi orang-orang yang bertobat, bagi orang-orang yang percaya, ada jaminan akan hidup yang kekal. Jadi, jangan takut menghadapi kematian, tapi kita disuruh supaya kita selalu bersiap-siap, kita selalu berjaga-jaga, gitu ya, mempersiapkan diri. Tidak pandang bulu apakah itu muda atau tua, apakah itu sehat atau sakit. Semua harus mempersiapkan diri, membangun rohani menjadi lebih berkembang, lebih baik, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, ya. Mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti semua firman Tuhan. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa sharing dengan guru masing-masing, kelas masing-masing tentang pelajaran kita hari ini, kesiapan menghadapi kematian, ya, supaya kita selalu siap menghadap Tuhan, kita selalu siap dalam kondisi apapun menghadapi kematian, ya. Itu kematian bukan sesuatu yang menakutkan, ya, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ada janji Allah di balik kematian, ya, yaitu hidup kekal. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu untuk pelajaran hari ini. Kiranya tuntun hati kami, ajar kami, Roh Kudus kuatkan kami, beri kami pengertian supaya kami tidak takut dalam menghadapi kematian. Tetapi Tuhan, kiranya tuntun hati kami selalu supaya kami melakukan firman Tuhan, supaya kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan, supaya janji-Mu kami dapatkan. Kiranya Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu pasti Kau tepati. Tuhan, kiranya tolong teman-teman kami semua, tolong kami semua dimanapun kami berada, di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami serahkan hidup kami ke dalam genggaman Tuhan, perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari penyebaran virus corona ya Tuhan. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian pelajaran kita pagi ini. Sampai jumpa minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
diwakili oleh Gembala Sidang juga anak-anak Big Kids. Tuh ya, mari kita dengarkan. Happy birthday Bethlehem, happy birthday Bethlehem, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bethlehem. Selamat ulang tahun Bethlehem, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku, kebanggaanku, tanggung jawabku. Tuhan berkati kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Ulang tahun keberapa? 59. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday baiklah. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku. Semua diberkatin ya. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gerejaku Bethlehem yang ke-59 dan menjadi berkat bagi umatnya. Dirgahayu gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-59 gerejaku. Selamat ulang tahun GBI Bethlehem yang ke-59. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mari semakin setia. Sisil semakin setia ya. Setia sekolah dong. minggu. Dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, kita makin setia di belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan bertumbuh. Sehingga gereja kita adalah gereja yang semakin dewasa di dalam rohani, juga menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59. Happy birthday.